Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Wiratama dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 2319556 dari kelas IF03. Di sini saya akan menjelaskan tentang generasi evolusi komputer atau Evolution Generation Computer. Perjalanan panjang komputer dari mekanik hingga sekarang. Perjalanan komputer dari masa lampau hingga saat ini adalah sebuah kisah evolusi teknologi yang sangat menakjubkan, dari alat mekanik sederhana hingga mesin digital yang canggih. Dulunya komputer adalah sebuah mesin kalkulator, sesuai dengan namanya, komputer atau komputer, yang berarti perhitungan. Komputer adalah bisa dikatakan sebuah kalkulator yang menjalankan operasi penghitungan biner hingga membuat sebuah buah perintah. Generasi pertama komputer atau komputer mekanis. Tahun 1822, Charles Babbage mendesain difference engine atau sebuah mesin penghitungan mekanis yang dirancang untuk menghitung tabel matematika. Seperti yang Anda lihat, ini adalah komputer pertama yang dibuat oleh Charles Babbage. Dia berbahan dasar tenaga uap. Dia berfungsi sebagai penghitung. Tapi di desain ini ada beberapa masalah. Salah satunya adalah terjadi masalah jika pembagian yang tidak sesuai, seperti 0 dibagi 0 akan menjadikan dead loop. Karena apa? Karena pada zaman itu 0 dibagi 0 itu infinity, jadi komputer akan terus bekerja terus sampai itu sebenarnya begitu. Jika Anda penasaran, itu banyak videonya komputer mekanik zaman dahulu. 0 dibagi 0 maka akan menjadi perhitungan tak terhingga. Lanjut di tahun 1883, Babbage merancang Anatoly Engine, mekanis pertama yang dirancang sebagai cikal bakal komputer modern. Lalu dilanjutkan oleh tahun 1940-an, seorang ini komputer mekanis seperti Z1, Z3, dan Colossus digunakan untuk keperluan militer selama Perang Dunia Kedua. Orang ini bernama Zenrad Zeus. Maka dari itu, awalnya dia menamai komputernya yaitu V1. Tapi karena itu terlalu konvensional, maka dibuat menjadi Z1 seperti nama panggilannya, Zeus. Komputer ini menggunakan metode Boolean yang digunakan untuk metode penghitungan Boolean. Komputer ini digunakan untuk Perang Dunia Kedua. Pada awalnya komputer ini hanya mencakup 16 kata. Namun karena setelah Perang Dunia II usai, komputer ini entah rusak atau bagaimana sehingga dibuatlah replikanya. Ia menggait para mahasiswa teknik dan lainnya untuk membuat replika komputer yang dulunya ia buat. Dan sekarang yang terdapat di Bada Museum yaitu komputer mirip seperti awalnya atau replika, namun dapat menampung 64 kata. Generasi komputer kedua yaitu komputer elektronik. Komputer ini memiliki transistor atau tabung vakum digantikan oleh transistor yang lebih kecil sehingga lebih hemat daya. Seperti yang kita lihat, walaupun generasi 2 ukurannya masih sangat besar ya. Dan ini belum ada sebenarnya seperti ini. Monitor seperti ini masih monitor biasa. Bahasa pemrograman yang muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL, memudahkan pengoperasian komputer. Aplikasi komersial komputer generasi 2 mulai digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, sains, pemerintah. Memori magnetik menggantikan drum magnet yang memberikan kemampuan penyimpanan data yang lebih besar dan akses yang lebih cepat. Ini komputer dulunya awalnya itu seperti ini setelah yang tadi. Dan ini bobotnya kurang lebih 1 ton atau 2200 pounds. Dan baru dapat menggunakan operasi sederhana. Kita lanjut. Generasi ketiga komputer, yaitu komputer transistor. Integrated circuit menggunakan sirkuit terpadu IC yang memungkinkan sebuah komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. IC adalah menggantikan untuk seperti tadi ini, menggantikan transistor tabung vakum menggunakan sebuah chip kecil yang untuk mengatur dayanya yang masuk. Sehingga jika terjadi kerusakan, ya memang itu harus diganti, tapi ukurannya akan lebih kecil dan minimalis.
Sistem komputer atau sistem operasi yang lebih canggih memungkinkan komputer menjalankan tugas-tugas secara bersamaan, meningkatkan efisien penggunaan komputer. Komputer pribadi atau kemunculan komputer pribadi seperti PC membuka akses teknologi komputer bagi masyarakat yang luas. Kalau tidak salah, saya pernah melihat iklan Microsoft Excel. Saat itu ukuran komputer yang sudah masuk ke generasi ketiga itu seukuran koper, masih seukuran koper, itu sebuah laptop. Laptop itu masih seukuran koper dan operasinya masih sangat sederhana, menggunakan Windows 1 kalau tidak salah. Awalnya menggunakan Windows 1, terus kemunculan Excel itu perkiraan itu sudah menggunakan Windows 3 sepertinya. Nah, generasi keempat komputer mikroprosesor. Jadi sudah seperti bentuknya sudah seperti ini ya, hampir seperti yang sekarang. Ya, seperti yang tadi saya katakan Excel itu, yaitu muncul di generasi ketiga sekitar keempat itu iklan Excel menggunakan sebuah laptop yang seukuran koper. Mikroprosesor, penggunaan mikroprosesor tunggal dalam satu chip mengintegrasikan semua komponen utama menjadi satu unit. Personal komputer, komputer pribadi menjadi semakin populer dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Jaringan komputer, perkembangan jaringan komputer seperti internet, mungkin komputer untuk berkomunikasi dan berbagi data. Perangkat lunak, muncul perangkat lunak, aplikasi seperti spreadsheet, word, prosesor, game, komputer. Nah, pada generasi ini, itu yang saya tadi ceritakan Excel. Excel muncul dengan iklannya tersendiri. Di sini sudah ada namanya jaringan internet sudah muncul. Seperti yang kalian ingat, seperti yang kalian ingat sekarang ya. Sekarang itu kita menggunakan jaringan internet itu tidak perlu ribet, tinggal kita menggunakan modem dari HP atau menggunakan LAN. Tapi tidak untuk zaman dahulu. Zaman dahulu komputer itu menggunakan kabel telepon. Jadi kabel telepon dimasukkan ke konverter, lalu konverter masukkan ke PC dan itu kecepatannya sangat lambat. Namun tagihannya itu sangat tinggi. Saya pernah melihat dari beberapa film atau beberapa sebuah bacaan, yaitu itu tagihannya itu sangat mahal. Itu seperti berkali-kali lipat daripada penggunaan telepon seluler. Maka dari itu perkembangannya agak maju, tapi orang-orang belum memiliki banyak komputer di masa ini. Tapi sudah mulai banyak, tapi ya mahal. Kemudian arsitektur komputer modern. Di sini sudah mulai muncul CPU atau unit prosesan pusat atau Central Processor Unit, bertanggung jawab untuk menjalankan instruktur program dan pemrosesan. Munculnya memori penyimpanan data instruksi yang sedang digunakan oleh CPU terdiri dari RAM dan ROM. Random access memory dan ROM itu penyimpanan tetap. Kalau RAM itu jika kita matikan, maka yang di dalam RAM akan ke-refresh, sedangkan di ROM akan tetap ada. Input dan output perangkat seperti keyboard, mouse, penggunaan memasukkan data, sedangkan perangkat output seperti monitor menampilkan hasil pemrosesan. Bus atau jalur komunikasi menghubungkan berbagai komponen komputer, memungkinkan data untuk ditransfer antar komponen. Ya, kita bahas dari CPU. Masa 2 tahun yang lalu, CPU itu yang diunggulkan adalah dua hal, yaitu P-core dan E-core. Apa itu P-core? P-core itu performance, P-core performance, P dari performance, dan E-core atau E dari efisiensi. Jadi P-core itu untuk menjalankan tugas-tugas berat yang sedang kita lakukan, dan E-core itu untuk multitasking seperti aplikasi di latar belakang. Namun pada zaman sekarang tidak hanya itu yang kita cari. Perkembangan tahun-tahun ini, komputer menjadikan tiga hal yang diutamakan, yaitu P-core, E-core, dan N-core atau NPU core, yaitu Neural Processing Unit. Maka setelah ini, apa itu Neural Processing Unit? Ya mungkin tidak akan dijelaskan secara lengkap, tapi ada kaitannya dengan setelah ini. Ya, komputer awan menggunakan cloud, penggunaan server secara jarak jauh, menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Komputasi kuantum menggunakan qubit untuk meningkatkan kecepatan dan kemampuan komputasi. Kecerdasan buatan, pengembangan sistem komputer yang belajar beradaptasi dan memecahkan masalah seperti manusia. Ya, ini yang saya masukkan dengan NPU atau NCore. Jadi sekarang itu namanya
AI, AI itu membutuhkan namanya neural processing unit untuk menjalankannya. Komputer-komputer terdahulu itu yang hanya punya P-core dan E-core, mereka itu harus mengupload generate AI-nya menggunakan cloud atau komputasi awan, lalu dari cloud itu dikirimkan kembali ke kita. Sedangkan komputer zaman-zaman sekarang sudah bisa menggunakan AI secara offline karena memiliki NPU. Ya sekarang sedang banyak sekali komputer atau laptop yang mengedepankan NPU. Salah satunya yang paling jelas itu laptop. Laptop sekarang itu sangat marak atau sekarang sangat bersaing tentang NPU mana yang lebih powerful. Bahkan sekarang prosesor Snapdragon, terus apalagi itu Intel juga menggunakan Intel juga ada setahu saya yang baru-baru ini dari laptop-laptop terbaru itu sekarang menonjolkan AI-nya. Bahkan di label laptopnya pun sekarang itu tidak hanya ada stiker atau Intel atau AMD, bahkan sekarang ada stiker AI. Mereka sangat-sangat mengedepankan AI dari semua laptop ini. Dan itu memang dari perkembangan zaman sekarang. Memang itu tidak diragukan lagi, sangat berguna ya. Tidak dapat ditolak. Karena apa? AI itu sangat berpengaruh pada manusia zaman sekarang. Contohnya, dulu kita itu untuk membuat sesuatu, kita itu harus meresearch ke Google, ke website-website, bahkan ke buku dan lain-lain. Sedangkan menggunakan AI, kita hanya menggunakan command prompt pada AI, seperti contohnya, buatkan ringkasan atau buatkan kumpulan data dari berbagai tempat atau berbagai website tentang informatika, maka itu sudah akan secara otomatis muncul dari website mana. Itu biasanya kalau Anda menggunakan Bing AI atau Copilot, itu ada tulisannya dari mana websitenya, sumbernya dari mana, itu tertulis. Kalau ChatGPT terakhir kali saya pakai, kayaknya sekarang sudah mulai ada, itu sudah ada tempat kita nyari bahannya itu dari mana, website mana. Kalau ada buku ya dari buku mana, kalau ada Wikipedia ya Wikipedianya ditulis. Jadi kita itu tahu, bukan hanya diringkaskan, tapi kita juga tahu tuh ringkasannya dari mana aja. Jadi mereka itu benar-benar meringkas sih. Jangan dulu itu sangat meringkas itu secara manual. Kita nyari dari website A, website B, website C, kita cari apa yang menurut kita bagus, kita masukkan, kita ringkas jadikan satu. Nah, sedangkan AI untuk sekarang itu sudah melakukannya secara otomatis. Mungkin kita harus menggunakan beberapa command prompt yang unik atau uh, gimana ya, objektif, atau itu terlihat sangat spesifik lah untuk melakukannya agar perintahnya sesuai. Namun tetap saja itu untuk sekarang setahu saya itu bahasanya masih sangat robotik, sehingga kita harus mensunting lagi apa yang mereka jelaskan. Tapi itu sudah sangat membantu daripada tidak sama sekali. Lanjut, kesimpulan dan prospek masa depan. Perkembangan komputer yang memberikan dampak luar biasa pada kehidupan manusia di masa depan. Komputer akan terus berkembang dengan teknologi baru dan kemampuan yang lebih canggih. Ya mungkin beberapa tahun yang akan datang itu kita tidak perlu melakukan apa-apa di komputer. Kita hanya menggunakan command prompt pada AI, lalu komputer akan menjalankannya. Seperti itu. Ya itu mungkin akan menggeser beberapa pekerja seperti programmer. Sekarang AI sudah bisa menggantikan programmer, walaupun belum semuanya, tapi di masa depan itu sangat mungkin. Dan bahkan jika AI sangat manusiawi, itu lebih berbahaya lagi. Mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti guru, bahkan orang-orang psikologi, bahkan di Cina pun dokter itu sudah bisa digantikan oleh AI setahu saya. Sebenarnya itu kemajuan ini kadang dilihat itu seperti pisau berbilah dua. Bagaimana kita menggunakannya, itulah intinya. Sekian dari saya, Bagus Putra Wiratama, dan sampai jumpa.